Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah baik. Gimana kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Ya, semoga kita semua sehat selalu biar bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum saya mulai pelajarannya, saya absen dulu ya. Teman-teman yang lain boleh dihidupkan kameranya selama kelas ini, biar saya pastikan kalian itu hadir dan ada di tempat. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi sup dan soto. Kemarin kan kita sudah membahas tentang materi aneka salad Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan sup dan soto. Buat teman-teman, kalian tahu nggak apa itu sup atau apa itu soto? Atau kalian tahu nggak perbedaannya itu apa? Saya Ibu. Ya, silakan Bella. Kalau sop umumnya itu pada umumnya nggak memakai santan. Kalau soto pakai santan Ibu. Ya, benar. Nah, selain yang dibilang Bella tadi, masih banyak tuh perbedaan-perbedaan lainnya. Nah, ini hari ini kita akan bahas satu persatu ya. Sebentar ya, saya share screen dulu. Apakah sudah Belum kelihatan? Ibu. Bu. Sekarang sudah kan? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Oke, nah ini adalah materi sup dan soto Indonesia, mata pelajaran pengolahan dan penyajian makanan Indonesia. Sebelumnya kita ke pengertian dulu nih. Apa sih sup Indonesia itu dan apa sih soto Indonesia itu? Nah, sup atau sop adalah masakan berkuah dari kaldu yang dibuat dengan cara mendidihkan bahan dan biasanya diberi bumbu serta bahan lainnya untuk menambah rasa. Sedangkan soto adalah hidangan yang berisi campuran daging atau ikan yang direbus bersama sayuran, dedaunan, dan aneka rempah sehingga menghasilkan aroma yang khas dan menggugah selera. Nah, fungsi sup dan soto itu sebagai apa? Itu ada dua, yaitu yang pertama sebagai hidangan pembuka atau appetizer, dan berfungsi untuk merangsang nafsu makan disajikan sebelum hidangan utama. Yang kedua yaitu sebagai hidangan sepinggan atau juga biasa disebut one dish meal. Sup disajikan dalam satu sajian lengkap, terdiri dari karbohidrat atau sumber tenaga yang bersifat mengenyangkan, berisi protein dan sayuran. Teman-teman, sampai di sini apakah ada yang ingin dipertanyakan dari pengertian dan fungsi sup atau soto? Ibu, saya mau bertanya. Ya, silakan Gus Wita. Tadi selain dua perbedaan yang dikatakan Bella, sup dan soto, apalagi perbedaan antara sup dan soto itu Ibu? Terima kasih Bu. Baik, nah seperti yang dibilang Bella tadi, salah satu perbedaannya yaitu biasanya soto itu menggunakan santan dan sop itu enggak. Nah, selain itu, ada lagi perbedaan lainnya, yaitu rata-rata kalau sop itu kuahnya bening. Dan dia dimasak dengan berbagai macam sayuran, bisa wortel, kentang, brokoli, buncis, dan banyak lainnya. Nah, kalau soto, dia itu lebih kuahnya itu nggak bening, kuahnya itu ada yang kuning, ada yang kecoklatan. Nah, biasanya kalau soto itu dia lebih ke ayam atau daging, dan dia jarang menggunakan sayuran. Beberapa kadang pakai sayuran, itu hanya untuk penyajian aja, misalnya pakai kecambah seperti itu. Apakah jelas? Baik Ibu, terima kasih penjelasannya. Baik, kita lanjut ya. Ini adalah bahan sup dan soto. Bahan utamanya itu kaldu atau stok, namun ada beberapa soto yang ditambahkan santan atau susu. Bahan isiannya berasal dari nabati, yaitu sayur-sayuran dan serealia. Sedangkan bahan isian dari hewani, yaitu daging, unggas, ikan, dan jenis-jenis seafood. Bahan pemberi rasa dan aroma, yaitu bisa pakai daun bawang, seledri, bawang putih, lada, garam, dan sebagainya. Kalau bahan pelengkapnya yaitu tergantung dari jenis soto. Misalnya soto lentok, maka kondimennya adalah sambal, jeruk nipis, bawang goreng, dan kecap manis. Nah, ini adalah sekarang kita membahas tentang bumbu untuk sup dan soto.
Bumbu untuk soto tergantung dari jenis soto. Ada beberapa soto yang berwarna putih jernih, ada pula soto yang berwarna kuning. Namun ada juga yang berwarna kecoklatan, seperti yang saya bilang tadi, misalnya kayak soto Makassar, itu karena ditambahkan keluak. Nah, teknik pembuatan bumbunya itu pada umumnya yaitu sautéing atau tumis, baru dimasukkan ke kaldu. Ada juga beberapa yang langsung dimasukkan ke kaldu tanpa ditumis terlebih dahulu. Nah, untuk teknik menyimpanannya, biasanya soto atau sup itu isiannya dipisahkan sesuai jenisnya. Lalu bahan isiannya disimpan dengan cara ditutup dengan plastik urep. Lalu kaldu atau cairannya dipisahkan, tidak dicampurkan dengan isian. Jadi isian dan kuahnya itu dipisahkan. Itu juga bisa membuat agar soto atau supnya tahan lama. Nah, ini adalah hidangan sup Indonesia. Ada sup tunjang, sup kimlo, dan sup galantin. Anak-anak bisa di-screenshot materinya atau dicatat biar kalian ingat. Ini adalah hidangan soto Indonesia. Ada soto lentok, soto kudus, soto lamongan. Nah, selain dari sini, saya akan menampilkan video contoh-contoh macam-macam soto dan sop yang lain. Sebentar ya, saya tampilin videonya dulu. Ini adalah beberapa contoh sup Indonesia. Ada sop manten, sop ubi, sop ikan nila Batam, sop mie Medan, gangan atau lempah kuning, sup kaki kambing, sop tunjang, sop konro, sop kimlo, sop bunga matahari, sop saudara. Nah, ini adalah contoh sop regional. Ada sop iga, buntut, sayur, dan sop kepala ikan. Beberapa contoh soto Indonesia yaitu soto Medan, soto Padang, soto Betawi, soto mie Bogor, soto Bandung, soto Tasik, soto Lamongan, dan soto Banjar. Nah, ini adalah salah satu contoh pembuatan sup, yaitu sup kaki sapi atau tunjang. Pertama-tama dia mendidihkan 500 gram kaki sapi. Lalu setelah mendidih, kaki sapinya diangkat. Nah, ini kita ukur 2500 ml air untuk membuat kaldunya. Lalu kita didihkan kembali sampai kaldunya jadi. Nah, sambil menunggu kita tumis dulu bumbunya itu. Bahan-bahannya yaitu 6 butir bawang putih, 8 butir bawang merah. Lalu ada pala bubuk setengah sendok teh, kita masukkan. Lalu juga ada kayu manis dan juga 5 butir cengkeh. Kita masak sampai mengental. Nah, setelah itu kita masukkan ke rebusan kaldu tadi. Kita masak terus dan aduk. Nah, setelah kita masak hingga mendidih, kita masukkan 4 sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir, dan 2/4 sendok teh merica bubuk. Lalu kita juga masukkan daun bawang, tomat 1 buah. Aduk terus sampai agak layu. Lalu sopnya udah matang dan siap disajikan. Baik anak-anak, selesai sudah materi pembelajaran kita pada hari ini. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Saya ingin bertanya, Ibu. Ya, Dian Yudama, silahkan. Jika kita ingin membuat soto, pelengkap yang bisa digunakan itu apa saja itu, Bu? Baik, pelengkap yang biasa digunakan untuk sup dan soto itu ada kerupuk, perkedel, emping, sambal, dan saus kacang. Itu sesuai selera sih. Ada yang lengkap, ada yang kayak cuman pakai kerupuk doang, kayak gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ibu, saya ingin bertanya. Ya, silakan Bella Susanto. Suatu sup itu kan biasa ada kunci untuk mencapai kelezatannya itu, Bu. Kunci dari kelezatan sup itu apa ya saja ya, Bu? Baik, Bella, pertanyaannya bagus ya. Kunci kelezatan dari sup atau soto. Nah, kunci kelezatannya itu terletak pada kaldunya. Jadi kalau kaldunya kadang nggak pas, entah kurang ngeresep dari daging tadi, itu dia bisa kayak hambar supnya seperti itu. Kalau kaldu itu bisa dari berbagai macam seperti saya bilang tadi, dari ayam, sapi, udang, atau ikan. Seperti itu ya. Baik, karena materi pembelajaran kita hari ini sudah selesai,
Ibu mau tanya dulu kepada kalian, teman-teman ada nggak yang tahu kriteria sup atau kriteria soto itu yang bagaimana? Saya Ibu, Silakan Bella. kriteria sup atau soto itu ada 5 Ibu. Yang pertama, sup harus jernih. Yang kedua, kuah sup dapat menggunakan kaldu dan air. Yang ketiga, sup tidak berlemak. Yang keempat, kaya dari segi rasa, aroma, dan penampilan. Yang kelima, ada temperatur harus panas. Terima kasih Bella atas jawabannya, bagus sekali. Lalu teman-teman ada yang tahu kriteria soto yang baik bagaimana? Saya Ibu. Silakan Naila. Jadi kriteria soto yang baik itu yang pertama berkuah kaldu atau santan. Terus perbandingan antara kuah dengan isi itu 2:1. Kaya dari segi aroma, rasa, penampilan. Terus warna soto ayam itu kuning, kalau warna soto sapi agak kecoklatan. Terus temperatur penyajian panas. Seperti itu Ibu. Baik, bagus sekali jawabannya. Ibu kasih nilai poin plus untuk kalian berdua ya. Oke, selesai sudah materi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan memberikan tugas rumah. Ini adalah tugas kelompok. Nah, kelompoknya mau kalian yang menentukan atau Ibu yang pilihkan? Ibu saja, Ibu saja. Saya Ibu. Baik, kita buat 3 kelompok ya. Ada yang 2 orang, ada yang 3 orang satu kelompok. Nah, kelompok pertama yaitu Gus Wita dengan Dian. Kelompok yang kedua yaitu Bella dengan Tambar. Kelompok ketiga yaitu Naila, Clara, dan Delfra. Nah, soalnya ini adalah minggu depan kalian presentasikan apa yang dimaksud dengan sup dan soto. Catat ya. Apa yang dimaksud dengan sup dan soto? Sebutkan dan jelaskan bahan sup dan soto. Lalu sebutkan kriteria sup dan soto. Sudah? Baik, sekian dari kelas kita hari ini. Teman-teman ada yang bisa nyimpulin hari ini kita belajar apa? Ibu, saya mau menyimpulkan. Baik, silakan Bu Sita. Jadi kesimpulannya itu jika sup itu dominannya kuahnya itu kuning, dan jika soto dominan kuahnya itu kekuningan Ibu. Begitu dari kesimpulan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sita. Saya simpulkan ulang ya. Berarti teman-teman udah pada mengerti sup dan soto itu berbeda. Kalau sup itu dia dominan warnanya bening dan menggunakan sayur-sayuran. Tapi kalau soto dia ada yang kuning dan juga kecoklatan. Lalu dia hanya dengan daging aja. Kadang ditemui dengan sayur, itu pun hanya kecambah. Hanya untuk penambahan saja. Dan nggak dimasak bersamaan tapi terpisah. Oke, sampai sini dulu materi pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Nanti saya buatkan roomnya di classroom. Jika teman-teman ada yang memiliki pertanyaan, silakan japri saya lewat WhatsApp ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mengucap rasa syukur dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur dimulai. Syukur selesai. Baik, selesai sudah kelas kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak, dijaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.